Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ketemu lagi dengan podcast Ulun. Ini bersama dengan Pak Sadik ya Pak ya. Nggih. Pak Sadik ini Ketua DPW Partai Umat Kalimantan Selatan Pak ya. Iya betul. Nggih nggih. Nah ini Ulun mau bertanya Pak. Ini Partai Umat ini gimana ya awal terbentuknya hingga ke Kalimantan Selatan nih Pak? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Partai Umat ini adalah partai baru di Indonesia, yang mana Partai Umat ini didirikan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Oh iya. Yang mana tanggal deklarasinya itu adalah bertepatan dengan 17 Ramadan. Oh, 17 di Ramadan. tahun 2021. Oh iya, 2000. Berarti 4 tahun ya sudah ya? Sudah 4 tahun. Ya, 4 tahun, gitu. Jadi dalam perjalanannya Partai Umat ini di 4 tahun ini ataupun di waktu di awal berdiri, di tahun 2021 tadi kita menjalani yang namanya verifikasi dari KPU. Ya, verifikasi. Walaupun di dalam perjalanannya sempat Partai Umat itu tidak lolos. Jadi ada di 2 provinsi yang diinformasikan oleh KPU kalau Partai Umat itu belum memenuhi syarat waktu itu. Habis itu? Tapi menurut kami di Partai Umat, kami layak untuk lolos. Kemudian juga mungkin sempat beredar di dunia maya, itu ada rekaman. Rekaman apa tuh? Rekaman yang diindikasikan itu adalah orang-orang KPU. Yang mana dalam rekaman tersebut menyebutkan dibantu semua kecuali Partai U. Oh iya betul, pernah dengar. Mungkin Partai U itu mungkin maksudnya Partai Umat. Iya. Dengan adanya rekaman tersebut, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat mengajukan keberatan ke Bawaslu. Bawaslu pusat ya. Pusat. Nah, alhamdulillah keputusan Bawaslu saat itu menyebutkan dilakukan verifikasi ulang di 2 provinsi. Khusus di 2 provinsi itu aja. Nah, kemudian dikasih waktu, kita lakukan verifikasi ulang di sana, dan alhamdulillah ternyata lolos. Itu lolosnya di 2024 lah. 2021. 2021. 2022 lah. 2022 lah, 2022. Nah, ini kan banyak nih simpatisan Partai Umat nih, Ketua. Jadi kayak apa sih ceritanya hingga banyak simpatisan yang bergabung di Partai Umat nih? Saat ini untuk Partai Umat sendiri, tentu dengan pendirinya tadi adalah Profesor Amin Rais, tentu banyak loyalis-loyalis dari Pak Amin tersebut yang akhirnya bergabung mendukung ke Partai Umat. Kemudian juga tidak luput juga tentu dari kader-kader dari Muhammadiyah. Karena kan Profesor Pak Amin Rais sendiri juga pernah menjadi Ketua Umum Muhammadiyah. Jadi banyak dari kalangan tersebut yang bergabung ke Partai Umat. Kemudian juga saat ini pun juga di kepengurusan Partai Umat rata-rata kepengurusannya itu juga dari semua elemen lapisan masyarakat yang bergabung. Jadi tidak terfokus di salah satu ormas atau bagaimanapun, tidak. Hampir semua ada. Oh ya, itu yang membuat Partai Umat nih banyak digandrungi gitu ya. Tentu kami berharap Partai Umat bisa memikat hati masyarakat. Tentu akan kami coba usahakan dengan program-program supaya masyarakat tertarik dengan Partai Umat. Betul. Nah, mengenai program, ini kan masih jauh nih pemilu di 2029 ya. Ini apa programnya ke depan nih untuk Partai Umat? Jadi setelah pemilu 2024 yang sudah berlalu yang sudah dijalani oleh Partai Umat, itu adalah pengalaman pertama. Jadi bagi Partai Umat mengikuti pemilu, bisa dikatakan hasilnya juga masih belum berhasil mendapatkan kursi. Tapi secara
keseluruhan sebagai partai baru, apa yang sudah dihasilkan oleh Partai Umat bisa dikatakan sudah cukup lumayan. Sudah berhasil memikat masyarakat hampir di 10.000 suara untuk Kota Banjarmasin. Untuk Kota Banjarmasin lah itu. Walaupun belum ada yang duduk di parlemen. Betul. Dengan suara hampir 10.000 tadi, kami tentunya sangat bersyukur, walaupun ya belum puas sebenarnya. Cuma kami menyukuri suara tersebut sebagai partai baru yang perjalanan pendiriannya juga penuh dengan lika-liku. Tidak semulus yang kami bayangkan, banyak ganjalannya, banyak problemnya, kemudian juga namanya partai baru ini dengan waktu yang singkat pembentukan Partai Umat ini tidak bisa langsung kelihatannya untuk bisa mendapatkan komposisi yang terbaik, kemudian juga hasil yang memuaskan. Artinya walaupun ini partai masih baru Pak ya, tapi untuk di kalangan masyarakat rame ya untuk pemilihnya. Kalau untuk Banjarmasin Partai Umat, kami meyakini insya Allah hampir semua lapisan masyarakat sudah mengenal dengan Partai Umat. Jadi tinggal tugas dari kepengurusan Partai Umat untuk meyakinkan masyarakat kalau mereka tidak salah pilih kalau memilih Partai Umat. Berarti optimis ya di 2029 ya. Ya, dengan pengalaman di 2024 tadi tentunya kita sudah punya pelajaran lah. Apa kekurangan yang kami punya tentu di 2009 harus diperbaiki lagi. Betul. Nah, mengenai perpolitikan di Indonesia ini kan ada pasang surut, naik turun gitu ya. Kalau pandangan Pak Sadik ini gimana ya tentang perpolitikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan ini? Salah satu tujuan dari berdirinya Partai Umat ini itu ada salah satu slogannya, melawan kezaliman menegakkan keadilan. Lawan kezaliman tegakkan keadilan. Jadi sebenarnya kan tujuan kita berpartai itu kan tentu ada misi ya kan. Iya betul. Nah misi, salah satu misi yang dibawa oleh Partai Umat itu adalah melawan kezaliman menegakkan keadilan. Jadi tentunya masih ada kezaliman kira-kira yang harus kita lawan. Iya betul, lawan kezaliman ya. Tegakkan keadilan berarti bagi mungkin ya menurut Profesor Amin Rais, keadilan di Indonesia masih perlu harus ditegakkan lagi. Harus dibenahi. Harus dibenahi lagi. Begitu juga dengan kezaliman tadi. Tentu harus dilawan. Artinya masih banyak yang perlu diperbaiki di negara ini ya. Betul, masih perlu banyak yang harus diperbaiki. Nah, untuk harapan Partai Umat ke depannya nih gimana untuk pembangunan Indonesia nih? Tentu harapan kami di perpolitikan di Indonesia ini, khususnya di Kalimantan Selatan, tentunya ya tujuan akhir dari partai politik itu kan kekuasaan sebenarnya. Jadi kami akan berusaha sebisa mungkin untuk memikat hati masyarakat untuk bisa memilih ke Partai Umat. Kemudian apabila kami berhasil, maka tentunya akan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat tersebut. Oke, gitu aja Pak Sadik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah itu aja pemirsa, mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Ya mudah-mudahan rakyat Indonesia tambah makmur dan jaya ya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.